Sherly Djuanda adalah Gubernur Maluku Utara periode 2025 sampai 2030 dan menjadi gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut. Ia lahir di Ambon pada 12 Agustus 1982. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang International Business Management dari Universitas Petra Surabaya dan menyelesaikan program double degree di Holland University, Belanda. Sebelum terjun ke dunia politik, Sherly aktif di dunia bisnis sebagai direktur PT Bella Group dan aktif dalam kegiatan sosial sebagai ketua Yayasan Bella Peduli serta beberapa organisasi masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan internasional dan pengalaman dalam organisasi masyarakat, Sherly membawa semangat perubahan dan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Nilai harmonis tercermin pada sosok Ibu Sherly Djuanda sebagai Gubernur Maluku Utara melalui sikap beliau yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di Maluku Utara. Dalam kepemimpinannya, beliau aktif merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi, membangun komunikasi yang terbuka, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Sikap inklusif dan kebersamaan tersebut mencerminkan penerapan nilai harmonis sesuai dengan kode etik berakhlak, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, adil, dan saling menghargai demi tercapainya persatuan dan pembangunan daerah. Nilai harmonis juga tampak dalam komitmen Ibu Sherly Djuanda untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Maluku Utara. Sebagai contoh, beliau secara rutin menghadiri kegiatan lintas agama dan adat seperti perayaan Hari Besar Keagamaan serta acara adat daerah sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman yang ada. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan daerah, beliau melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui forum dialog dan musyawarah bersama. Contoh lainnya, ketika muncul perbedaan pandangan atau potensi konflik di tengah masyarakat, Ibu Sherly Djuanda mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan persuasif dan kearifan lokal, bukan dengan tindakan represif. Beliau juga membuka ruang komunikasi yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan tanpa memandang suku, agama, maupun status sosial. Sikap tersebut mencerminkan penerapan nilai harmonis dalam kode etik berakhlak, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, adil, dan saling menghargai sehingga tercipta persatuan, stabilitas daerah, serta pembangunan Maluku Utara yang inklusif dan berkelanjutan. Gubernur Sherly Djuanda dikenal sebagai sosok pemimpin yang cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan sebagai kepala daerah. Ini merupakan cerminan dari sikap adaptif, yaitu belajar dan mengadopsi praktik baik dari daerah lain. Gubernur Sherly menyatakan ketertarikan untuk menerapkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik seperti yang dikembangkan di Jakarta, dan aktif berdiskusi untuk memetakan kebutuhan teknis serta implementasinya di Maluku Utara. Kemudian, kolaboratif dan responsif terhadap perubahan. Dalam berbagai forum kepemimpinan, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin, integritas, empati, serta kemampuan mendengar. Kemudian, dekat dengan rakyat dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia turun langsung menemui warga saat ada aspirasi atau protes, mendengarkan langsung suara rakyat, dan menanggapinya secara tegas serta penuh empati. Kemudian, kepemimpinan yang sederhana dan langsung terjun ke lapangan. Sherly sering mengunjungi daerah pedesaan untuk melihat kondisi masyarakat yang memantau langsung pelaksanaan program pembangunan. Loyalitas Sherly Djuanda tampak dalam komitmennya terhadap amanah rakyat dan visi yang diemban. Sikap loyal tersebut terdiri dari loyal terhadap cita-cita suami yang telah wafat. Ia memutuskan terjun ke politik untuk melanjutkan visi dan cita-cita mendiang suaminya, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di Maluku Utara. Kemudian, loyal terhadap rakyat dan amanah publik. Sherly menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan nama untuk kepentingan pribadi. Kemudian, komitmen pada pemerintahan yang bersifat efektif. Ia menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tanpa KKN. Kemudian terakhir, loyal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan penurunan kemiskinan, yang menjadi bukti komitmen pada kesejahteraan publik.
Sikap adaptif Sherly Juanda terlihat dari kemampuan belajar praktik baru, kolaborasi lintas sektor, respon cepat terhadap aspirasi masyarakat. Sementara loyalitasnya tercermin dalam komitmen terhadap tujuan besar, termasuk menjaga amanah rakyat serta upaya menjalankan pemerintahan yang bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai Gubernur Maluku Utara, nilai berorientasi pelayanan tercermin ketika Sherly Juanda menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah. Pemerintah hadir untuk mendengarkan, memahami, dan menjawab kebutuhan rakyat secara cepat, adil, dan transparan. Setiap ASN diminta bekerja dengan empati, profesionalisme, dan integritas sehingga pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa terkecuali. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah Gubernur Sherly Juanda menegaskan nilai kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan Microsoft Indonesia dalam program Microsoft Elevate untuk membekali guru dan UMKM memanfaatkan AI dalam pembelajaran kreatif, pemasaran digital, dan efisiensi usaha, serta dengan PT United Tractors yang mendukung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sofivi lewat hibah ekskavator, membuktikan bahwa pembangunan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan terwujud melalui sinergi produktivitas lintas sektor. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Walaupun dalam melaksanakan tugas, beliau sering mendapat kritik, tetapi beliau menunjukkan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas dalam beberapa aspek, yaitu melakukan transparansi anggaran guna memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata pada masyarakat, serta mempublikasikannya. Selain itu, Bu Sherly memiliki sikap berani dalam menghadapi kritik terhadap pemerintah yang tidak jujur dan korupsi. Hal ini menunjukkan komitmennya pada pemerintah yang bersih dengan melakukan Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK bagi seluruh ASN, sehingga tata kelola pemerintahan tetap bersih dari korupsi. Dalam akuntabilitasnya, beliau juga melakukan peninjauan langsung untuk memastikan setiap standar operasional prosedur atau SOP dijalankan dengan benar dan sesuai dengan hasil fisik di lapangan. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Beliau meluncurkan sistem transparansi dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan BOSDA, Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada tanggal 15 Oktober 2025. Hal ini sebuah langkah kecil untuk memastikan setiap bantuan rupiah yang disalurkan kembali ke para siswa untuk membantu para siswa belajar serta mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki melalui program ekstrakurikuler. Selain itu, beliau bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan skill bahasa dengan program pelatihan bahasa Mandarin. Hal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mengupgrade skill-nya dalam berbahasa untuk bersaing di dunia kerja. Beliau juga menekankan pada peningkatan kualitas ASN di Provinsi Maluku Utara dengan mendorong ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya melalui pelatihan, contohnya melakukan uji kompetensi untuk ASN sebelum melakukan promosi atau mutasi jabatan.